Shalom, selamat pagi, salam sadar teman-teman. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, MN Records. Puji Tuhan kita masih dalam keadaan sehat ya teman-teman, hingga kita bisa beraktivitas hari ini. Dan satu hal yang penting kita sampaikan, ada berita yang sedang beredar melalui halaman WhatsApp saat ini, di mana terkait dengan persekusi Pak Muhammad Kece yang berada di lapas Mabes Polri ya. Saat ini kita mendapat sebuah pemberitahuan dari broadcast WhatsApp yang beredar ya. Dan ini WhatsApp ini merupakan pesan dari salah seorang pengacara Pak Muhammad Kece, dan saya rasa WhatsApp ini bisa dipercaya ya, karena di sini dikatakan bahwa beliau sudah menemui Bapak Muhammad Kece di rutan BP ya, rutan BP ini maksudnya apa ya? Apakah sama dengan rutan Mabes Polri? Dugaan saya bahwa Bapak MKC dianiaya di rutan ternyata benar. Dia disiksa hingga babak belur dan pingsan. Setelah pulih dari pingsan, MKC kembali disiksa. Saya ulangi ya, pemberitahuan dari salah satu pengacara ya, bahwa saya sudah menemui MKC di rutan BP. Dugaan saya bahwa MKC dianiaya di rutan ternyata benar. Dia disiksa hingga babak belur dan pingsan. Setelah pulih dari pingsan, MKC kembali disiksa. Kemudian seseorang yang menerima pesan ini bertanya kepada pengacara Pak MKC tersebut, yang benar Pak. Kemudian dijawab kembali oleh sang pengacara, MKC bersaksi kemarin. Wah, kalau benar ya, ini dia katakan, pengacara ini katakan bahwa ini adalah kesaksian dari MKC kemarin, ya. Dan ini dari kalau ini kelihatannya WA-nya ini diterima barusan ya, sekitar jam setengah 8 tadi. Berarti mungkin kemarin itu adalah tanggal 14 September ya, kesaksian Pak MKC kepada pengacaranya. Kemudian orang tersebut bertanya, terus gimana dong Pak? Saya dengar Pak MKC lemas katanya. Ya, saya maksudnya sang pengacara ini dan keluarga KC akan bikin LP ya, LP dan permohonan visum. Ya, kemudian yang menerima pesan ini menyampaikan bahwa dia mendukung harus itu Pak. Ya, jadi teman-teman kalau melihat dari pemberitahuan yang sedang beredar ini ya, barusan ini benar-benar sebuah hal yang sangat melanggar atau mencederai proses hukum yang ada di dalam penanganan Bapak MKC ini. Ya, apalagi saat ini pemerintah katanya ya sedang giat atau getol-getolnya untuk meluruskan atau memperbaiki sistem hukum yang terjadi saat ini. Tetapi kalau seandainya ya, saya katakan di sini ya, kalau seandainya pemberitaan terkait dengan persekusi dari pihak kepolisian atau siapapun yang ada di dalam penjara lapas BP tersebut, ini sesuatu yang mencederai proses hukum ya, dan kewibawaan hukum di Indonesia ini akan hancur teman-teman ya. Nah, inilah yang harus segera direspons oleh pihak kepolisian. Ya, saya ingin pihak kepolisian merespon ini. Saya tidak menerima ini ya, apa namanya, diskusi sudah lama, tetapi untuk kali ini saya hanya akan membuka eh, link supaya kalau seandainya ada pihak kepolisian yang berwenang terhadap penanganan Pak Kece ini, saya undang untuk masuk dan menjelaskan ya. Saya akan bagikan link saya di sini sehingga ya pihak kepolisian apabila ada yang mendengar atau menyaksikan pemberitaan pagi ini dari live saya ini, tolong segera memberikan klarifikasi apakah pemberitaan tersebut benar atau tidak ya. Saya sudah bagikan halaman link tersebut ya. Supaya di sini akan ada netralitas ya. Kita mempertanyakan netralitas aparat hukum teman-teman ya. Apakah oknum aparat hukum yang berbuat ini
hanya mengatasnamakan pribadi, ya mungkin karena mungkin Pak polisi tersebut yang melakukan persekusi misalnya kalau itu polisi ya, atau siapapun dia yang melakukan persekusi kepada Pak MKC. Misalnya dia tersinggung karena mungkin dia beragama Muslim dan melakukan hal ini, nah itu tetap tidak dibenarkan, ya. Karena secara hukum Pak Kece di lapas BP ini atau di lapas Mabes Polri ini seharusnya mendapat perlindungan dari pihak kepolisian. Tetap saja pihak kepolisian harus bertanggung jawab apabila ini benar-benar terjadi ya. Makanya saya minta supaya pihak kepolisian benar-benar bisa bertanggung jawab terhadap terkait dengan pemberitaan yang sedang beredar pada pagi hari ini. Ya segera klarifikasi, segera luruskan apakah benar mereka melakukan persekusi terhadap Bapak MKC ini, ya. Dan saya minta kepada mungkin Polri, Kapolri sudah tidak bisa diandalkan lagi. Saya rasa mungkin Pak Panglima TNI ya, tolong untuk bisa sebelum sampai kasus ini ke presiden, ya pihak Polri mungkin sudah tidak bisa dipercaya lagi. Bapak Panglima TNI tolong untuk bisa berlaku netral, ya aparat hukum, ya mungkin juga Kementerian Hukum, ya. Kementerian Hukum RI juga diharapkan bisa untuk berlaku netral terhadap proses hukum yang dilakukan atau yang dikenai kepada kasus Bapak Muhammad Kece ini. Dan teman-teman, ya kalau kami melihat kapan Pak MKC di Bali, ya sampai pada beliau dibawa ke Mabes Polri, itu kita juga melihat banyak sekali celah-celah hukum yang dilanggar, ya dari proses penangkapan tersebut. Karena apa? Apa yang dilakukan Pak MKC ini hanyalah sebuah narasi atau pemikiran akademisi yang seharusnya pemikiran Pak MKC ini dijawab atau diresponi dengan pemikiran-pemikiran akademisi. Beliau hanya mempertanyakan kenapa Nabi Muhammad ketika sholat itu dikerumuni oleh jin-jin dan itu ada di Al-Quran. Ya, seharusnya mereka bisa menjawab. Contohnya lah, tolong suruh Pak Kece baca misalnya dari tafsir Ibnu Katsir atau Asbabun Nuzul ayat ini. Benar, jin ada mengerumuni Muhammad ketika Muhammad sholat. Tetapi menurut tafsir dan Asbabun Nuzul ayat ini menyebutkan bahwa mereka mengerumuni bahkan tumpang tindih ya untuk berusaha menyaksikan bagaimana Nabi sholat. Jadi jin-jin ini sebenarnya ingin melihat, ya, ingin atau mereka takjub dengan suara azan yang dikumandangkan oleh Nabi ketika sholat. Nah, kalau menjelaskan seperti itu, mungkin pemikiran Pak MKC bisa saja terbuka, ya. Tetapi kenapa harus dilakukan dengan proses penangkapan ke kepolisian, ya? Sementara yang jelas-jelas tidak ada dalilnya, ya Ustadz Abdul Somad UAS di tahun 2019 lalu, ya ketika dilaporkan kasusnya dia katakan bahwa itu sudah terjadi 3 tahun sebelum 2019, justru mengatakan di balik salib orang Kristen, ya di balik salib Kristus ada jin kafir yang berdiam di situ atau bersembunyi di situ. Nah, justru ini yang tidak ada dalilnya. Kenapa harus Pak Kece yang dilakukan penangkapan seperti ini? Seakan-akan beliau sedang melanggar aturan yang sangat parah. Ya misalnya beliau merupakan tersangka terorisme. Ya, contohnya lain, rekening atas nama Pak MKC, ya diinformasikan ternyata diblokir oleh pihak kepolisian. Terlepas mungkin pemberitaan ini mungkin salah atau mungkin tidak tepat, saya mohon maaf. Tetapi kalau ini pemberitaan ini bisa dikatakan pemberitaan yang sahih ya, artinya pemberitaan yang grade A, bisa dikatakan kemungkinan benarnya 99, sekian persen bahwa pihak kepolisian telah memblokir rekening Pak MKC.
Apakah Pak MKC adalah pelaku terorisme sehingga pihak aparat hukum bisa berlaku seperti itu? Ya sangat ketakutan dengan dana yang dimiliki oleh Pak MKC. Tidak, dia hanya orang biasa. Ya, dia hanya menyuarakan aspirasi yang dirasakan umat Kristen ketika agama kita dinista oleh ustadz-ustadz yang saya sebutkan tadi, Abdul Somad, Yahya Waloni, kemudian ada juga ustadz-ustadz lainnya, ya Ustadz Bangun Samudra, Irene Handoyo, ya Irene Handono dan sebagainya. Mereka yang terlebih dahulu membuat hujatan-hujatan kepada kekristenan, termasuk almarhum Ustadz Insan Mokoginta, teman-teman. Ya, jadi tolong pihak kepolisian berlaku adil, jangan memperlakukan Bapak Muhammad Kece ini sebagai seorang pelaku terorisme. Ya, di sini kami mau sampaikan ya. Dan kalau pemberitaan yang beredar pagi ini itu tidak sesuai, tolong klarifikasi pihak polisi. Kenapa Pak Kece katanya sampai pingsan? Kenapa Pak Kece ada lebam ya, ada seperti bagian wajahnya itu bengkak-bengkak. Nah, polisi harus segera mengklarifikasi. Ya. Jadi Bapak Kapolri mungkin tidak bisa diandalkan lagi dengan kasus ini. Ya, beliau walaupun memang seorang Kristen, beliau mungkin menjaga kewibawaannya dia, mencoba mengambil hati kepada pihak Muslim, ya kami tidak tahu ya. Tetapi saya minta kepada pihak aparat hukum lainnya, Kementerian Hukum, ya, Kementerian Hukum atau mungkin Menko Polhukam, ya, atau juga mungkin Pak Panglima TNI, tolong untuk segera bertindak dan memperlakukan proses hukum yang harus dialami oleh Bapak MKC ini sebenar-benarnya. Jangan seperti yang kami dengar saat ini, ya, beliau dilarang bertemu dengan keluarga, beliau dibatasi untuk bertemu dengan penasihat hukum, ya seakan-akan beliau adalah pelaku teroris dengan alasan bahwa beliau di karantina karena untuk mencegah tersebarnya virus corona ya, COVID-19. Tetapi itu sebenarnya bisa diakali dengan cara lain, ya. Karena apakah beliau sudah di swab antigen atau PCR, ya. Kalau seandainya sudah di swab antigen atau PCR selama 2 minggu seharusnya sudah aman untuk beliau bisa bertemu dengan aparat hukum dan pihak keluarga. Kenapa sampai saat ini beliau masih dibatasi? Ya. Jadi pihak kepolisian juga terhadap kasus penistaan agama ya, penodaan agama, pelaku-pelaku penodaan agama sampai saat ini ya yang menodai agama kekristenan sampai saat ini mereka masih lenggang-lenggang kangkung. Ya, mereka masih mempublikasikan ya melalui halaman YouTube mereka, melalui channel-channel YouTube mereka untuk terus menghujat agama kekristenan sampai saat ini. Kenapa Pak pihak kepolisian diam? Ya, kenapa sepertinya terkesan tidak ada keadilan di sini? Ya, sekali lagi saya mau menghimbau kepada pihak kepolisian untuk bisa berpihak netral terhadap kejadian ini. Ya, apa yang dilakukan kepada Bapak Muhammad Kece ini sesuatu yang telah mencederai proses hukum atau mencederai kewibawaan hukum di tanah air kita, di Indonesia tercinta ini. Apabila memang pemberitaan ya melalui WhatsApp yang beredar saat ini itu benar adanya. Ya, sekali lagi saya akan coba bacakan apa isi dari WhatsApp dari Bapak penasihat hukum, salah satu penasihat hukum dari Pak MKC, bahwa dia menyampaikan di sini melalui pesannya, saya sudah temui MKC di rutan BP, dugaan saya bahwa MKC dianiaya di rutan ternyata benar. Dia disiksa hingga babak belur dan pingsan. Setelah pulih dari pingsan, MKC kembali disiksa. Ya, siapa yang menyiksa dia? Kita tidak tahu. Ya, terlepas bukan polisi, apakah mungkin sesama tahanan lain atau pihak dari
petugas lapas yang memang bukan kepolisian, tetapi bagaimanapun pihak polisi dalam hal ini harus melindungi, ya. Karena apa yang diperlakukan kepada pihak, sebut saja, penghujat yang lain, misalnya si Yaya Waloni, itu ternyata dia dilindungi habis-habisan, ya. Dia diberikan, kebebasan untuk bisa ke rumah sakit, berobat dan sebagainya. Penangkapannya juga tidak seperti penangkapan Pak MKC, tidak ada rekening dari Yaya Waloni diblokir, ya. Ya kita mengetahui bahwa memang Yaya Waloni tidak dianggap sebagai seseorang yang mewakili orang mungkin komunitas Muslim dan lainnya, ya dia mungkin sudah dianggap sampah di sana. Tetapi bagaimanapun hukum tetap hukum yang harus netral. Hukum tidak boleh berpihak kepada siapapun, ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada pihak kepolisian apa yang sedang beredar melalui broadcast WhatsApp yang ada saat ini, ya banyak sekali beredar di kalangan saudara-saudara kita, teman-teman Kristen dan juga apologet Kristen yang menerima broadcast ini, bahwa Pak MKC itu benar-benar disiksa di pihak kepolisian. Tolong pihak kepolisian untuk bisa segera mengklarifikasi hal ini. Benarkah hal ini terjadi atau tidak? Oke, jadi sekali lagi saya mau sampaikan di sini bahwa bunyi broadcast di sini dikatakan bahwa saya saya sudah temui MKC di rutan BP, dugaan saya bahwa MKC dianiaya di rutan ternyata benar. Dia disiksa hingga babak belur dan pingsan. Setelah pulih dari pingsan, MKC kembali disiksa. Kemudian orang yang menerima WhatsApp ini bertanya, yang benar Pak. Dan kata Pak penasihat hukum ini, salah satu penasihat hukum, MKC bersaksi kemarin. Artinya informasi ini benar dari pihak Bapak MKC sendiri. Ya, oke, saya sudah coba membagikan link juga untuk memberikan kesempatan klarifikasi kepada pihak berwajib, tetapi tidak digunakan. Ya, saya rasa apa yang sudah saya lakukan juga ini adalah semata-mata hanya ingin meminta netralitas dari aparat hukum sehingga kewibawaan hukum ya terhadap proses Bapak MKC ini serta kewibawaan hukum di negara NKRI yang kita cintai ini tetap terjaga, ya. Jadi saya sudah menggunakan hak saya untuk meminta klarifikasi kepada pihak kepolisian agar supaya kewibawaan hukum di negara Republik yang kita cintai ini bisa terus terjaga, ya. Sehingga mohon juga kepada Bapak Menko Polhukam, ya, juga kepada Bapak Panglima TNI yang mungkin bisa membantu untuk menjaga kewibawaan netralitas hukum di tanah air kita ini, segera mengambil tindakan apabila informasi yang kita terima ini benar terjadi apa adanya. Itu saja ya yang saya ingin sampaikan. Semoga hal ini bisa berguna dan bisa segera direspon oleh semua orang, ya, dan supaya persekusi atas Pak Kece itu segera diakhiri, dan apabila ada hal-hal luka-luka atau mungkin sakit yang dirasakan oleh Pak MKC, pihak polisi juga segera mengambil tindakan dengan memberikan kesempatan kepada beliau untuk bisa mengobati apa yang sudah dia rasakan pada saat ini. Ya, semoga ini bisa disampaikan dan bisa ditindaklanjuti dengan baik. Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai Indonesia, Tuhan menyertai pertumbuhan kekristenan di Indonesia ini yang begitu luar biasa hingga kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini kembali untuk menyelamatkan kita semua. Salam, haleluya, salam kebajikan, amin.